Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faat dengan NIM 1423058. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi Veganesia. Pertama-tama, kita ingin tahu dulu kan apa itu Veganesia. Veganesia adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang terhubung dengan backend API menggunakan PHP ataupun MySQL. Nama Veganesia ini sendiri merupakan singkatan dari Visi Generasi Indonesia, yaitu aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat akun, login, lalu membagikan visi, motivasi, atau tujuan hidup kepada pengguna lain. Secara umum, fungsi Veganesia secara default Veganesia ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama di sini ada registrasi dan login pengguna. Yang kedua ada menampilkan daftar motivasi atau visi. Ketiga ada menambahkan motivasi baru. Keempat ada mengubah dan menghapus motivasi. Dan kelima adalah menyimpan data ke database melalui API. Pada dasarnya ini hanya mengulang yaitu root yang sama ya, create, update, delete. Lalu selanjutnya adalah karena ini biasanya menggunakan Flutter, kita akan bertanya, emang kenapa sih harus Flutter? Emang apa sih Flutter itu ya? Kenapa harus Flutter? Nah, kenapa sih Flutter? Flutter itu adalah framework yang dari Google langsung ya untuk membuat aplikasi mobile menggunakan satu basis kode yaitu single atau disebut juga single code base. Alasan atau kelebihan dari Flutter ini yaitu ada satu kode dapat dijalankan di Android dan juga iOS jika diperlukan. Tampilan lebih modern dan responsif. Di sini maksudnya adalah UI-nya. Lalu ada banyak library untuk komunikasi dengan API. Lalu yang terakhir adalah proses pengembangan lebih cepat berkat fitur hot reward. Tanpa Flutter, kita harus membuat aplikasi Android menggunakan Java atau Kotlin yang biasanya membutuhkan lebih banyak coding. Jadi Flutter ini lebih ke mempersingkat aja ya gitu. Lalu selanjutnya, karena kita akan membuat aplikasi Android, maka yang kita butuhkan adalah Android Studio. Apa sih Android Studio itu? Eh, Android Studio adalah sama seperti VS Code, namun Android Studio lebih difokuskan terhadap pengembangan sistem di Android. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan Android Studio ini sebagai menulis kode ya. Di sini kita hanya akan memanfaatkan fungsi lain dari Android Studio, yaitu yang di dalamnya yang bernama Android SDK ya. Nah, yang pertama, kenapa kita pakai Android Studio? Karena di dalamnya ini ada beberapa hal yang bakal kita butuhin ya. Yang pertama, ada Android SDK, yaitu seperti sekumpulan perangkat lunak library, API, dan dokumentasi untuk membangun aplikasi di ekosistem Android. Lalu ada SDK Manager, perangkat Android Studio yang berfungsi untuk mengunduh, menginstal, dan membarui berbagai komponen Android SDK yang kita butuhkan tadi ya. Lalu ada Tools Gradle, tool yang berfungsi untuk mengubah kode sumber menjadi aplikasi siap pakai, yaitu mengubah dari codingan menjadi APK begitu ya. Jadi tinggal diinstal di handphone gitu. Lalu yang terakhirnya, ini yang paling penting yaitu emulator Android. Jadi kita bisa mengetes langsung codingan kita di Android Studio ini. Jadi kita running dan hasilnya akan langsung ada gitu. Gak perlu kita pakai HP kedua atau bagaimana. Nah, tadi kan ada Android SDK nih. Apa sih emang Android SDK itu? Android SDK atau disebut juga Android Software Development Kit, yaitu sepaket gitu ya, tapi di sini udah ada semua yang kita butuhin ya. Jadi disebut juga sebagai kumpulan alat yang dibutuhkan agar aplikasi Android dapat dikompilasi dan dijalankan gitu. Nah, di dalam Android SDK ini sendiri berisi yang pertama Android Platform, Build Tools, Platform Tools, dan juga emulator ya. Nah, itu yang paling penting itu emulator. Jadi udah jadi di running bisa gitu. Oh, ternyata langsung ketahuan gitu kalau emulator kan kalau di HP nanti bolak-balik gitu ya. Jadi APK di install, wah bolak-balik. Kalau ada emulator bisa di tempatnya. Jadi
bisa langsung sekalian gitu ya. Nah, fungsinya apa sih? Nah, di sini yang pertama ada mengubah kode Flutter menjadi file APK. Nah, ini yang penting ya. Jadi kada udah jadi menjadi APK gitu ya. Lalu menghubungkan handphone ke komputer. Nah, ini proses API juga ya. Jadi menghubungkan server yang di komputer dengan HP gitu ya. Lalu ada menjalankan emulator Android yang sudah dijelaskan tadi ya. Lalu yang terakhir adalah melakukan debugging aplikasi. Karena bisa ada error di emulatornya gitu ya. Jadi ini error. Nah, lakukan debugging di tempat gitu. Nah, ini VS Code ya. VS Code itu apa ya, hal yang paling sering kita pakai ya sebagai programmer gitu. VS Code di sini adalah perangkat lunak untuk membuat kode gratis, tentu saja buatan dari Microsoft. Aplikasi ini sangat populer di kalangan pengembang karena ringan dan mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, C++, dan PHP. Nah, di sini ya kelebihannya juga ada kelebihannya. Yang pertama, gampang ya, easy access, cepat dibuka. Lalu kedua, ringan dibanding Android Studio. Sebenarnya kalau Android Studio kan kita ada beberapa yang di running juga ya gitu lebih berat. Tapi kalau pakai ini kita fokus ke codingan aja. Mungkin untuk Android Studio itu kita cuma dipakai buat testing aja gitu ya. Nanti debugging juga sebenarnya di sini sih berat ya kan. Lalu ada banyak extension Flutter atau juga library gitu ya, bisa tinggal diinstal. Terminal sudah terintegrasi sama sih untuk ini juga Android Studio sudah terintegrasi terminal ya. Lalu ada memiliki Intel Sense atau Complete dan Debugging. Ini fitur baru atau fitur lama ya, saya kurang tahu sih. Jadi kita bisa auto correction gitu ya, apalagi dengan bantuan artificial intelligence sekarang gitu ya. Kata ada error bisa langsung dibantu oleh sistem. Oke ya. Sebenarnya untuk instalasi ini kita akan menggunakan FlatLab ya, FlatLab IO karena saya sendiri di yang sebelumnya sudah pakai di sana gitu ya. Jadi kita lanjutkan aja. Nah, untuk proses instalasinya itu kita mulai dari CMD. Oh, saya tenggelam. Oke. Oh, salah, CMD-nya harus dirunning sebagai administrator. Hmm, yes, jadi lalu pertama itu kita masukkan codingan Flutter create. Ini hanya step-step gitu ya. Warga from.Venesia, tugasnya Venesia. Apakah bisa kita lihat dulu ya. Nah, oke. Sudah Venesia. Oke. Nah, ini kan udah terinstall ya atau terdownload gitu. Ini sudah ada. Ini tuh masih bentuk defaultnya, masih kosong. Nah, seperti ini. Ini seperti bentuk kosongnya. Sebenarnya nanti tinggal kita upload aja Vegenesia ini di Fruit Lab atau di Android Studio gitu ya. Tapi karena saya menggunakan FlatLab, jadi begini. Saya sudah menambahkan beberapa sistem gitu ya. Ada login dan juga ada register. Jadi tinggal di running. Tapi jangan lupa kita juga harus sudah menyiapkan database. Dan ini untuk database-nya. Dari database ini sudah bawaan dari materi ya, sudah ada di sana linknya. Dan ini di FlatLab-nya gitu.
Mungkin cukup sekian untuk proses instalasinya. Mungkin untuk modifikasi saya continue untuk di lain waktu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.